Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang-Bincang, tempat kita membahas berbagai isu politik yang lagi hangat di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang dinasti politik nih. Dan kita juga kedatangan dua narasumber, ada Syakir dan juga ada Nurul. Dan saya, host, ditemani oleh teman saya. Halo semuanya, saya Dinda. Pada kesempatan kali ini saya bakal menemani Septiara menjadi host pada podcast kali ini. Oh ya, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, podcast ini tidak menyinggung pihak manapun. Halo semuanya, saya Sakir. Di sini saya sudah senang sekali sudah diundang untuk membahas tentang dinamika politik yang menjadi narasumber dari podcast pada pagi hari ini. Halo juga, saya Nurul. Saya juga punya ketertarikan khusus pada topik kali ini, terutama gimana politik dinasti mempengaruhi kualitas demokrasi kita. Oke nih, baik. Langsung aja kita mulai diskusinya ya. Nah, fenomena dinasti politik ini kan udah nggak asing lagi ya di Indonesia. Menurut kalian, apakah politik dinasti ini merupakan ancaman bagi demokrasi atau justru merupakan evolusi alami dari politik kita? Boleh dimulai dari Syakir dulu. Jadi menurut saya untuk mengenai dinasti politik ini sangat mempunyai sisi gelap. Karena ketika kekuasaan berputar di keluarga tertentu atau di kalangan tertentu, itu bisa menyebabkan bahaya yang terjadi khususnya di negara kita Indonesia. Jadi ketika dinasti politik ini terjadi, demokrasi yang sudah terjalin cukup lama di Indonesia ini seketika akan luntur, dimanfaatkan hanya untuk dinasti politik di kalangan keluarga tertentu. Saya setuju, tapi kita juga bisa menutup fakta terhadap bahwa beberapa di daerah itu politik dinasti dianggap sebagai bentuk stabilitas politik. Ketika masyarakat sudah percaya pada satu keluarga, maka mereka akan melakukan pemimpinan tersebut. Tapi juga bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada konteks yang perlu dipahami. Tapi bagaimana nih anggapan kalian tentang politik dinasti yang justru memperburuk masalah nepotisme dan juga korupsi? Karena kan kita juga lihat ya bahwa kekuasaan yang berkelanjutan dalam suatu keluarga itu memicu praktik-praktik korupsi. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih itu benar, kekuasaan yang tidak terdistribusi dengan baik, yang tadi saya sudah bilang kalau eh, politik ini terjadi di kalangan tertentu atau di keluarga tertentu, itu cenderung bisa menumbuhkan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia. Karena mengapa? Karena ketika seorang melakukan tindak korupsi di kalangan, ketika terjadi dinasti politik, terus dia melakukan tindak korupsi, maka ketika keluarga yang lainnya itu lebih menutupi atau bahkan seperti tidak tahu kalau keluarganya itu sedang menjalankan tindak korupsi. Jadi itu bisa membahayakan, bisa menumbuhkan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu sebenarnya ada sisi positif atau sisi negatifnya, karena dinasti politik ini kita bisa melihat sangat, ketika kita lihat bisa menumbuhkan tingkat korupsi itu sangat iya, karena ya tadi saya sudah bilang, jadi bisa menumbuhkan tingkat-tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia ini semakin tinggi. Tapi ada juga nih yang berpendapat bahwa politik dinasti ini membawa keunggulan. Dari segi pengalaman dan juga pemahaman tentang pemerintahan, gimana sih menurut kalian? Dari segi pengalaman saya, tentu aja jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan politik, mungkin ia lebih memahami tentang pemerintahan atau tentang politik. Tapi ini juga bisa jadi bumerang buat mereka. Jika mereka menganggap kekuasaan adalah hak milik pribadi mereka, bukan amanah publik. Kita kan juga harus ya mempertimbangkan nih bagaimana masyarakat melihat fenomena ini. Apakah masyarakat mendukung politik dinasti karena merasa mereka tidak ada pilihan, atau karena mereka tuh benar-benar percaya bahwa keluarga yang berkuasa adalah yang terbaik. Nah, menurut kalian tuh gimana? Mungkin kalau dari saya ya, gini, ketika masyarakat masyarakat ketika dinasti politik ini terjadi, masyarakat tidak bisa banyak pilihan. Jadi mungkin kurangnya alternatif bagi para calon-calon pemimpin yang kurang kompeten. Jadi ketika eh, calon-calon pemimpin yang kurang kompeten ini kurang, maka yang terjadi adalah
bisa dari keluarga-keluarga tertentu yang mempunyai calon-calon pemimpin, justru calon-calon pemimpin yang lebih kompeten dari eh, luar anggotanya tersendiri. Maka jadi masyarakat tidak bisa milih banyak pilihan karena ya itu kembali lagi ketika sudah diputuskan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi masyarakat hanya bisa mengikuti sudah apa yang ada. Jadi masyarakat sediakan dan masyarakat mau nggak mau bisa dipilih. Jadi mungkin karena kurangnya alternatif bagi calon-calon pemimpin lain. Jadi mungkin dari calon-calon pemimpin lain bisa lebih kompeten lagi untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin di mungkin daerah-daerah masing-masing. Jadi tidak hanya di kalangan keluarga-keluarga tertentu. Jadi bisa dilihat dari segi yang luar anggota keluarga tersebut gitu. Nah, benar. Dan disinilah pentingnya pendidikan politik. Masyarakat perlu diajak berpikir kritis tentang pilihan-pilihan tersebut. Bukan berdasarkan nama besar, tetapi juga visi, misi, dan integritas calon pemimpin. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa politik dinasti ini tidak menghambat regenerasi dan demokratisasi politik di Indonesia? Mungkin salah satu caranya ya, banyak kan calon-calon pemimpin itu diusung oleh partai-partai politik. Jadi mungkin dari partai-partai politik ini bisa lebih eh, mengatur kaderisasi para anggota-anggotanya untuk bisa maju menjadi calon-calon pemimpin. Jadi bagi partai-partai politik ini harus bisa lebih meningkatkan lagi nih eksibilitasnya dalam meningkatkan anggota-anggotanya untuk diusung menjadi calon-calon pemimpin. Jadi tidak hanya dari misalkan contoh si A dari kader A dari partai A dia mengusung calon pemimpin B. Nah, calon pemimpin B ini bagus nih kompeten dalam mengatur selama 5 tahun menjabat sebelumnya pernah menjabat. Terus dia tidak dia menurunkan pada anaknya. Dia melihat anaknya bagus dalam menjadi calon pemimpin. Nah, di situ kader-kader lain lebih partai-partai ketua partai ini bisa lebih menyatukan atau meningkatkan anggota-anggota lain supaya bisa mengusung anggota-anggota lain selain dari anggota-anggota keluarga. Jadi bisa anggota-anggota kader lain bisa maju untuk menjadi calon-calon pemimpin. Dan tentunya media dan masyarakat harus terus mengawasi ketika ada tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik. Harus ada reaksi cepat dan tegas dari publik. Dengan begitu, kita bisa mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan yang tidak sehat. Baik nih, diskusi kali ini tuh sangat menarik dan membuka banyak perspektif tentang politik dinasti yang ada di Indonesia. Tapi sepertinya nih waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk Nurul dan Syakir yang sudah mau berbagi pengalamannya. Ya, terima kasih juga untuk insight yang luar biasa. Kita berharap ke depannya semoga politik Indonesia bisa menjadi lebih inklusif dan demokratis. Ya, terima kasih juga kepada Septiara dan Dinda sudah mengundang kami berdua dalam acara bincang-bincang mengenai dinasti politik. Dan saya juga senang berbagi mengenai topik dinasti politik kali ini. Nah, untuk para pendengar, jangan lupa ya terus mengikuti podcast Bincang-Bincang untuk berdiskusi yang menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.